Islam pada masa modern. Yang pertama, ada periode klasik dari 650 Masehi hingga 1250 Masehi. Pada masa abad pertengahan, umat Islam mengalami masa kejayaan yang luar biasa. Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tapi juga sebagai peradaban besar yang memimpin dunia dalam berbagai bidang. Nah, pada masa ini, umat Islam menjadi pusat ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi menghasilkan karya besar dalam matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Banyak universitas dan perpustakaan dibangun, seperti di Baghdad, Kairo, dan Andalusia. Islam juga unggul dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Inilah masa di mana dunia Islam berada dalam posisi yang sangat kuat dan disegani oleh peradaban lain. Oleh karena itu, periode ini sering disebut sebagai masa keemasan Islam. Nah, yang kedua ada periode pertengahan, dari 1250 hingga 1800 Masehi. Setelah kejayaan tersebut, umat Islam mulai memasuki masa kemunduran. Hal ini karena terjadi berbagai faktor, antara lain terjadinya konflik internal dan perpecahan di antara umat Islam, lemahnya kepemimpinan di dunia Islam, meningkatnya kekuasaan dan pengaruh bangsa-bangsa Barat, kurangnya inovasi dan semangat untuk menggali ilmu pengetahuan seperti masa sebelumnya. Nah, dalam masa ini, umat Islam tidak mampu mempertahankan kekuatan politik dan ilmu pengetahuan yang sebelumnya mereka miliki. Akibatnya, banyak wilayah Islam jatuh ke tangan penjajah, umat Islam tertinggal jauh dalam bidang teknologi dan pendidikan, dominasi Barat mulai kuat sedangkan umat Islam semakin melemah. Nah, secara umum masa ini ditandai dengan kemunduran dan kelemahan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Yang terakhir, periode modern dari 1800 Masehi hingga sekarang. Memasuki abad modern, kondisi dunia Islam mulai berubah. Walaupun masih dalam posisi lemah, mulai muncul kesadaran baru dari umat Islam untuk bangkit dan membenahi keadaan. Beberapa hal penting yang terjadi di masa modern adalah gerakan modernisme Islam mulai muncul sebagai respon terhadap tantangan zaman. Gerakan ini berusaha menjawab tantangan intelektual dan politik, serta mendorong pembaruan pemikiran Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak tokoh Islam berusaha menjembatani warisan tradisional Islam dengan kebutuhan modern, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem pemerintahan yang lebih maju. Di beberapa negara, muncul pula gerakan nasionalisme Islam yang mendorong perlawanan terhadap penjajahan Barat. Namun, tantangan tetap ada sejak tahun 1924 Masehi ketika Kekhalifahan Islam resmi dibubarkan. Umat Islam semakin terpecah dan kesulitan untuk menyatukan kekuatannya kembali. Akibatnya, umat Islam terus menghadapi tekanan dan dominasi dari luar. Secara politik, umat Islam masih lemah dan belum mampu bersatu secara utuh. Walaupun demikian, masa modern juga membawa harapan karena banyak umat Islam mulai sadar pentingnya kemajuan dalam pendidikan, teknologi, dan pemikiran kritis untuk menghadapi tantangan zaman. Yang kedua, yaitu tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Gerakan pembaruan yang disebutkan sebelumnya tidak akan terjadi tanpa tokoh-tokoh besar yang punya semangat perubahan dan kecintaan pada Islam. Mereka berasal dari berbagai wilayah, namun punya tujuan yang sama, yaitu menghidupkan kembali kekuatan umat Islam di bidang agama, pendidikan, sosial, hingga politik. Beberapa tokoh penting pada masa modern beserta perannya, yaitu yang pertama ada Muhammad al-Pasha. Ia melakukan modernisasi militer dan ekonomi di Mesir. Ia juga mengirim pelajar ke Eropa agar bisa mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemudian diterapkan di negerinya sendiri. Yang kedua yaitu Rafi'ah At-Tatahwi, yaitu salah satu ulama dan cendekiawan Mesir. Ia menekankan pentingnya pendidikan modern dan mendorong penerjemahan buku-buku barat ke bahasa Arab supaya umat Islam bisa belajar dari ilmu pengetahuan dunia. Yang ketiga, ada Jamaluddin Al-Afghani. Ia adalah tokoh pemikir dari Afghanistan. Ia mengampanyekan pan-Islamisme, yaitu ide persatuan umat Islam sedunia untuk melawan penjajahan Barat. Ia juga aktif menulis dan berdakwah ke berbagai negara. Yang keempat yaitu Muhammad Abduh, yaitu murid dari Al-Afghani. Ia ingin agar umat Islam berpikir rasional dan kritis. Ia membuktikan bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dalam bidang pendidikan, ia memperbarui sistem belajar di Mesir agar lebih terbuka pada ilmu umum. Yang kelima ada Rashid Rida. Ia adalah tokoh yang meneruskan perjuangan Abduh. Ia menyebarkan pemikiran pembaruan lewat majalah Al-Manar yang sangat berpengaruh pada pemikiran Islam modern. Yang keenam ada Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Ia adalah pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam yang fokus pendidikan, kesehatan, dan amal sosial. Ia sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan modern yang tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis secara murni. Ini maksudnya meninggalkan praktik keagamaan yang tidak sesuai ajaran Islam. Yang ketujuh, ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ia adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau menguatkan sistem pesantren, menjaga nilai-nilai keislaman tradisional, tapi tetap terbuka terhadap perjuangan kemerdekaan dan pendidikan nasional. Yang kedelapan yaitu Muhammad Iqbal. Ia adalah filsuf dan penyair besar. Melalui puisi dan pidatonya, ia membangkitkan kesadaran umat agar bangkit dari keterpurukan dan percaya diri sebagai umat yang besar. Yang kesembilan, Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II adalah pemimpin Kesultanan Utsmaniyah yang terkenal karena reformasi besar-besaran. Karena reformasi besar-besaran di bidang militer, pemerintahan, dan pendidikan, ia membubarkan pasukan Janisari yang sudah tidak efektif dan menjadi penghalang perubahan, lalu membentuk tentara modern ala Barat. Selain itu, Mahmud II membangun sistem birokrasi yang lebih teratur, mengirim pelajar ke Eropa, serta meletakkan dasar bagi gerakan Tanzimat setelahnya. Perannya sangat penting dalam memodernisasi dunia Islam dan menjawab tantangan zaman dengan pembaruan yang menyeluruh. Nah, itulah tokoh-tokoh yang sangat berjasa dalam menggerakkan umat Islam agar kembali aktif, cerdas, dan berdaya. Materi selanjutnya yaitu pengaruh Islam modern bagi Indonesia. Pemikiran Islam modern itu tidak hanya berkembang di Timur Tengah, tapi sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Beberapa pengaruhnya antara lain, yang pertama, lahirnya organisasi modern Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Syarikat Islam. Nah, organisasi ini bukan hanya mengajarkan agama, tapi juga memajukan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Yang kedua, pembaruan sistem pendidikan, yaitu pesantren-pesantren yang mulai menggabungkan pelajaran agama dan umum. Lalu sekolah-sekolah Islam modern juga mulai berdiri di banyak daerah, yang mana membawa harapan baru bagi umat Islam Indonesia. Lalu yang ketiga, peran tokoh Islam dalam kebangkitan nasional. Tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari ikut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peran mereka itu membuktikan bahwa Islam adalah bagian penting dalam sejarah nasional. Lalu yang keempat, kebangkitan semangat keislaman dan keindonesiaan, di mana umat Islam Indonesia tidak hanya menjadi lebih religius, tapi juga semakin peduli terhadap nasib bangsa dan negara. Lalu materi yang terakhir, yaitu hikmah belajar peradaban Islam modern. Nah, teman-teman, dari semua yang telah kita pelajari, dan dari yang telah kalian simak pada video ini, ada beberapa hikmah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, ilmu dan iman harus berjalan bersama, karena Islam tidak menolak ilmu modern. Justru dalam sejarah, umat Islam pernah sangat unggul dalam sains dan teknologi, karena tidak memisahkan keduanya. Lalu yang kedua, kembali pada ajaran murni Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, serta ijtihad atau pemikiran kritis ulama. Ini penting agar kita tidak hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar paham ajaran Islam. Lalu yang ketiga, menguasai ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, dan sejarah, agar kita tidak mudah terpengaruh oleh paham ekstrim atau liberal yang menyimpang. Lalu yang keempat, belajar sejarah sebagai cermin masa kini. Maksudnya, dengan tahu kapan umat Islam bangkit dan kapan mengalami kemunduran, kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu yang kelima, menjadi generasi pembaru yang terbuka pada perkembangan zaman, tapi tetap menjaga jati diri Islam. Dan yang terakhir, menjaga persatuan umat. Dalam menghadapi tantangan global, umat Islam harus bersatu, baik dalam skala lokal maupun internasional. Seperti pesan Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.